Football Universe. Josep Guardiola sangat identik dengan seragam merah biru khas Barcelona. Tetapi banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, mengapa Guardiola kemudian berseragam Brescia Calcio? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ketika peluit panjang dibunyikan di Camp Nou pada pertandingan tanggal 24 Juni 2001, Barcelona akhirnya tersingkir dari Copa del Rey setelah gagal mengalahkan Celta Vigo di semifinal dalam 2 leg. Kekalahan dengan agregat 4-1 tersebut membuat Barcelona harus mengalami 2 musim tanpa trofi. Tetapi yang lebih penting dari berakhirnya pertandingan ini adalah bintang mereka, Pep Guardiola, harus berpisah dengan tim kesayangannya ini. Sebelumnya Pep telah mengadakan konferensi pers pada 11 April 2001 untuk mengumumkan bahwa musim 2000-2001 akan menjadi musim terakhirnya di Barcelona. Setelah mengumpulkan 16 gelar bersama Barcelona, Pep Guardiola ingin mencari tantangan baru di usianya yang telah menginjak 30 tahun. Guardiola adalah salah satu ikon Barcelona. Gaya bermainnya mencerminkan budaya yang ditanamkan Johan Cruyff selama melatih tim Katalan ini. Guardiola adalah pemain yang cerdas, pandai mencari posisi, dan sangat ahli dalam memanipulasi ruang di lapangan sepak bola. Lulusan Akademi La Masia ini telah menunjukkan atribut-atribut Barcelona sejati di sepanjang perjalanan karirnya, mulai dari tim junior hingga tim senior Barcelona, dan dia merupakan prototipe gelandang La Masia sejati. Di musim terakhirnya, masalah cedera membuat Guardiola harus absen dalam 6 pertandingan grup Liga Champions untuk Barcelona, dan dia tidak dapat mengulangi penampilan terbaiknya dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan kontraknya yang hampir habis, Guardiola memutuskan untuk mengambil langkah berpisah dan mengucapkan selamat tinggal pada klub yang membesarkan namanya. Tetapi di penghujung bulan Juni tersebut, Guardiola sendiri belum tahu kemana dia harus pindah. Dia hanya mendapatkan kabar bahwa banyak klub yang mau memakai jasanya sebagai pemain bintang berpengalaman, walaupun telah berada di usia senja. Guardiola pun kemudian memutuskan untuk mengulur waktu dan mencoba menimbang-nimbang penawaran yang masuk sebelum terjun ke lingkungan baru. Di bulan Juli dan Agustus 2001, Guardiola belum juga membuat keputusan, tetapi sebuah hal mendesaknya, yaitu Piala Dunia 2002, yang adalah major turnamen terakhir yang bisa dia ikuti untuk membela negaranya. Agar dapat dipanggil masuk skuad tim nasional Spanyol, Guardiola harus menunjukkan penampilan memukau bersama klub barunya. Jika dia terus menunda memilih klub barunya, maka pelatih tim nasional Spanyol tidak dapat menyaksikan penampilannya dan kemungkinan akan memilih pemain lain sebagai penggantinya. Banyak pengamat sepak bola dan jurnalis memprediksikan bahwa Guardiola akan memilih tim-tim besar di luar Spanyol, seperti AC Milan, Juventus, Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Bayern Munchen, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya Guardiola mengejutkan semua pihak dengan memilih tim mediocre Serie A, yaitu Brescia Calcio. Ada 3 hal yang menjadi alasan utama Guardiola memilih Brescia Calcio sebagai klub barunya, yaitu yang pertama, dia ingin mencari suasana baru di luar Spanyol. Yang kedua, dia ingin bermain dengan salah satu bintang idolanya sejak lama, yaitu Roberto Baggio. Dan yang ketiga, dia ingin belajar menjadi seorang pelatih sepak bola sejak dini. Setelah saya mengumumkan berpisah dari Barcelona, tim pertama yang menghubungi saya adalah Brescia Calcio. Gino Corioni, presiden klub Brescia, menyatakan dia membutuhkan kehadiran saya di timnya. Hal ini yang membuka pemikiran saya tentang berpetualang di Serie A, salah satu liga terbaik dunia waktu itu, kata Guardiola. Kemudian ada faktor pemain mega bintang Roberto Baggio yang lebih dulu mendarat di Brescia Calcio pada awal musim 2000-2001.
Pemain ini adalah idola Guardiola, dan bermain bersamanya adalah impian Guardiola yang belum tercapai. Ketika mengetahui Baggio bermain untuk Brescia, Guardiola terus mencari informasi tentang tim ini. Dan ketika penawaran datang kepadanya, maka Guardiola langsung sangat senang dan bersemangat untuk menanggapinya. Hal ketiga yang menjadi tujuan utama Guardiola adalah mempersiapkan masa depannya dengan belajar menjadi pelatih sepak bola. Untuk hal ini, dia perlu belajar filosofi dan gaya bermain dari tim-tim liga terbaik dunia waktu itu, yaitu Serie A. Kehadirannya sebagai pemain di liga terbaik dunia saat itu membuatnya dapat belajar secara langsung di lapangan maupun saat berdiskusi dengan pelatih-pelatih Brescia. Guardiola pun memulai musim baru dengan Brescia. Fans yang memenuhi stadion Mario Rigamonti menyambut kehadiran Guardiola dengan sangat meriah. Pelatih Brescia waktu itu, Carlo Massone, menempatkan Guardiola di posisi favoritnya, yaitu gelandang bertahan. Guardiola beroperasi di antara pemain-pemain yang bergerak lebih dinamis. Walaupun tak banyak bergerak, tetapi dia sangat berpikiran maju. Guardiola secara teratur akan turun jauh untuk mengumpulkan bola, melakukan umpan-umpan sederhana, dan mencoba menyusun serangan yang memanjakan pemain-pemain depan Brescia. Di lapangan, Guardiola menjalankan perannya sebagai pemain dengan sangat baik. Sementara itu, di waktu istirahat atau sebelum dan sesudah pertandingan, dia akan bergabung dengan pelatih dan stafnya untuk mengevaluasi pertandingan, menganalisa taktik, serta menemukan solusi untuk permainan tim selanjutnya. Pelatih Carlo Massone dibuat kagum dengan kemampuan analisa permainan yang sering dilakukan Guardiola. Tetapi riuh kehadiran Guardiola hanya bertahan selama sebulan. Dan pada bulan Oktober tahun 2001, setelah Brescia menang atas Piacenza 1-0, Guardiola dinyatakan positif menggunakan obat doping nandrolone. Setelah Komisi Disiplin Liga Italia melakukan sidang, maka Guardiola dihukum tidak boleh bermain untuk Brescia dan tim nasional Spanyol selama 4 bulan. Dia pun harus rela melewatkan 16 pertandingan penting untuk Brescia. Karena hukuman ini, posisi Guardiola di tim nasional Spanyol untuk Piala Dunia 2002 akhirnya digantikan gelandang muda berbakat yang bernama Xavi Hernandez. Guardiola juga harus menunda bermain dengan bintang idolanya, Roberto Baggio, karena bersamaan dengan insiden ini, Baggio juga tengah mengalami cedera dan harus beristirahat sampai akhir Maret 2002. Setelah selesai menjalani masa hukuman 4 bulannya, Guardiola kembali fokus untuk membawa Brescia lolos dari lubang degradasi. Dia kemudian dipercayakan menjadi kapten tim oleh pelatih Carlo Massone. Pada 21 April 2002, Brescia berhadapan dengan Fiorentina, dan mereka wajib menang jika ingin bertahan di Serie A. Guardiola kemudian meminta satu hal ke Carlo Massone sebelum pertandingan, yaitu, "Tuan, saya ingin bermain dengan Roberto Baggio." Hal ini memang masih menjadi pertimbangan Massone, karena Baggio baru saja pulih dari cedera panjangnya. Brescia memimpin 1-0 sampai turun minum, tapi Baggio belum juga dimasukkan. Pada babak kedua yang menyisakan 25 menit, akhirnya Massone memasukkan Baggio menggantikan Giunti. Tetapi saat di pinggir lapangan menunggu Giunti, tiba-tiba Guardiola yang berlari mendatangi Baggio. Dia lalu memindahkan ban kaptennya dan memasangnya di lengan Baggio sebagai wujud penghormatan dan bentuk kegembiraannya bisa bermain bersama idolanya. Serentak penonton langsung menyambut sikap positif Guardiola tersebut. Meskipun waktu itu aturan sepak bola Italia tidak memperbolehkan ban kapten berpindah saat kapten lama masih bermain. Tetapi wasit juga menutup mata akan hal tersebut, dan Guardiola tak mendapat hukuman. Di musim pertama ini, Guardiola membawa Brescia lolos dari jurang degradasi dan menempati posisi 13 di klasmen Liga Italia. Dia sangat senang berada di klub kecil yang ikatan kekeluargaannya sangat kental terasa. Roberto Baggio adalah kakak baginya.
sosok idola dan panutan yang selalu diceritakan Pep. Carlo Massone adalah sosok ayah yang selalu mengayomi dan memberikan arahan atas keputusan-keputusan Guardiola yang semakin dewasa. Luca Toni, Iglitare, Mauro Esposito, Castellasi, Filippini, sampai Andrea Pirlo adalah sosok adik-adik yang selalu mendatangkan kebahagiaan baginya. Staf pelatih lainnya, petugas kebersihan, presiden klub, dan terutama fans, semuanya selalu ramah baginya. Dan Brescia adalah rumah kedua bagi Guardiola. Di musim selanjutnya, Guardiola sempat pindah ke AS Roma, tetapi tidak bertahan lama. Dia kemudian memilih untuk kembali ke Brescia dan berhasil membawa Brescia finish di posisi 9, yang merupakan salah satu pencapaian terbaik mereka. Dalam wawancara yang dilakukan kepada Guardiola, dia pernah menyatakan kalau suatu saat dia akan melatih di Serie A, dan sudah pasti dia akan kembali untuk melatih tim kesayangannya, Brescia, tanpa digaji.